Sahabat otomotif Kompas.com, pertandingan El Clasico Skutik Maxi di Indonesia. Yang pertama kali meluncur adalah si Yamaha NMAX Turbo Tech Max Ultimate. Dan satu lagi adalah PCX 160 yang paling baru nih, yang baru meluncur banget. Kali ini kita mau review keduanya, makanya simak terus videonya. Gak nyangka ya, harga Skutik Maxi Indonesia itu udah masuk ke 40 jutaan ke atas. Kalau yang NMAX Tech Max Turbo ini, yang Ultimate, itu harganya 45 jutaan guys. Sedangkan yang PCX 160 Roadsing ini harganya udah masuk ke 40 jutaan rupiah. Apa sih yang bikin mahal sebenarnya? Oke, pertama kita bahas dari bagian desainnya dulu. Jadi kalau dari desainnya, sebenarnya keduanya itu sama-sama ada perubahan. Tapi perubahannya itu lebih signifikan ada di NMAX ini ya guys. Jadi kalau yang NMAX Tech Max Ultimate ini, bedanya dia sekarang pembaruannya di depan, samping, belakangnya itu dia jadi lebih sporty banget gitu dibandingkan generasi sebelumnya. Cuman keduanya ini dia tetap sama-sama mempertahankan shape dari pendahulunya ya. Ini kelihatan lebih agresif aja karena bagian depannya lampunya ini sudut-sudutnya lebih tajam gitu lah. Untuk lampu depannya dia udah LED dan lampu depannya ini dia menggunakan proyektor untuk yang di NMAX ini ya. Dan juga di bagian kaki-kakinya peleknya masih pakai ring 13 dan untuk suspensi belakangnya dia pakai tabung, ada 2. Sedangkan untuk PCX 160 ini dia desainnya itu lebih simple, lebih elegan, lebih aerodinamis, dan lampu depannya ini dia LED, dapat DRL juga, tapi belum proyektor ya dia. Untuk kaki-kakinya dia menggunakan ring yang lebih gede daripada NMAX, dia ring 14, dan untuk stangnya dia udah nggak naked lagi, dia udah bercover. Dan shocknya udah tabung nih sekarang. Ada tapinya nih teman-teman. Kalau di PCX dia belum bisa di setel, sedangkan NMAX dia udah bisa di setel keras lembutnya. Ya, jadi itu tadi perubahan-perubahannya. Tapi sebenarnya nggak begitu banyak ya kalau dilihat-lihat perubahannya, apalagi PCX ini. Cuman apa yang bikin mahal kira-kira? Kayaknya sih untuk fitur-fiturnya ya. Contohnya di Yamaha NMAX ini sekarang dia udah ada fitur YECVT-nya kan, jadi kalian kalau misalkan mau akselerasi itu lebih enak lagi, ada giginya. Terus kalau mau turunan juga udah lebih nyaman lagi karena udah ada engine brake-nya. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau kalian mau bawa motor ini agak jauh-jauhan gitu, nanjak-nanjak, nurun-nurun, nggak apa-apa tuh kayaknya. Dan yang spesialnya lagi adalah kalau di Yamaha ini dia udah pakai fitur Y-Connect. Jadi fitur itu bisa ngapain aja selain udah terintegrasi si speedometernya dengan HP kita, dia itu bisa ngelihat lokasi parkir motor kita tuh di mana sih. Kayak kan kalau misalkan kalian ada kemungkinan lupa naruh motor di mana, bisa tuh pakai si Y-Connect-nya. Terus bisa buat musik juga, bisa buat ngelihat riwayat servis kalian, terus ada pemberitahuan kalau kerusakan di bagian mananya itu bisa kalian tahu lewat aplikasi Y-Connect-nya. Pokoknya servis-servis semuanya ada informasinya di sana. Sedangkan kalau untuk PCX ada juga nih, dia meluncurkan juga fitur yang hampir mirip dengan si Y-Connect, yaitu namanya Roadsing. Jadi Roadsing ini terintegrasi juga dari speedometer ke handphone kalian, tapi untuk fitur-fiturnya cuman bisa navigasi. Bedanya kalau misalkan si NMAX tuh dia udah Garmin ya, jadi kelihatan mapsnya di speedonya, sedangkan si PCX ini dia cuman turn by turn. Dan apalagi fitur-fiturnya yang bisa dari Roadsing itu contohnya kayak musik, notifikasi chat, notifikasi telepon. Ya overall itu aja. Cuman kalau untuk dari kuncinya mereka dua-duanya udah keyless ya. Jadi ini untuk speedometernya dari Honda PCX Roadsing. Di sini sebenarnya simple ya. Cuma ada RPM, terus trip B, dan kalau kita ke settings, kita bisa ganti temanya. Jadi yang pertama ada bar. Jadi kalau yang di bar tuh ada RPM-nya, nih bentuknya kayak Yamaha Aerox banget nih ya. Terus ada trip B-nya juga, di kilometernya juga, dan ada fuel-nya.
Nah, ini jadi kayak lingkaran gitu bentuk RPM-nya. Informasinya sebenarnya juga masih sama. Kalau diganti lagi ke simple, nah ini dia lebih simple aja. Cuma ada kilometer, trip B, fuel. Nah, ini kalau teman-teman lihat di bagian pojok kiri atas ini udah terkoneksi dengan handphone. Cara ngoperasiinnya, ini kalian lihat ada tanda handphonenya di panah 2. Kita tinggal tekan lama di bagian sini. Nah, dia akan muncul navigasinya. Dan ini turn by turn ya. Bisa juga untuk ganti-ganti musik, naik turun volume, dan satu lagi cuaca. Nah guys, jadi kalau untuk ngoperasiin koneksinya dari handphone kita ke speedometer ini, di PCX ini lebih enak lagi kalau misalkan kita pakai intercom di helm kita. Jadi emang bener-bener langsung terkoneksi ya, soalnya kan kita udah bisa jawab telepon juga dari sana, terus dengerin musik langsung, dan udah bisa pakai voice command lagi. Jadi kalau misalkan ada notifikasi chat, kita bisa tinggal jawab dengan voice command-nya tersebut. Jadi gampang kan. Dan untuk nyari maps-nya, kita tinggal sebutin kita mau kemana, langsung diarahkan. Nah, ini untuk speedometernya dari NMAX TechMax Ultimate. Jadi di sini emang lebih lengkap ya. Nih kalau untuk layar utamanya kayak gini, ada tulisan YE CVT-nya juga dan berserta giginya juga, ada modenya juga, Town dan Sport. Dan di atasnya ada negatif display-nya. Contohnya kayak kilometer, ada trip-nya juga. Dan kita kalau mau ganti menunya, nah ini untuk menu yang pertama ada musik. Nah, ini kita bisa naik turunin volume juga di sini dan bisa ganti lagunya yang kalian mau. Di bawahnya ada trip 1, trip F, odometer. Nah, tapi di NMAX ini dia tripnya cuma 1. Ini termasuk kekurangan juga ya, karena di PCX itu tripnya udah bisa 2. Dan ini di bawahnya ada meter display, di sini ada tachometer atau ECVT, ada echo juga, ada speed. Kemudian nextnya ada navigasi. Jadi ini kalau kita klik dia munculkan go home, go to work, favorite. Jadi kalau go home ya itu langsung ngarahin ke rumah kalian yang udah di set di aplikasi. Kalau go to work ya tempat kerja kalian, dan ini ada favorites. Dan ini nearby gas station ya pom bensin terdekat. Terus kalau kita ganti ke sini ke home-nya lagi, nah itu langsung nampilin maps-nya. Keren ya, untuk maps-nya dia kan langsung kelihatan, sedangkan kalau PCX dia cuman ngarahin untuk belokan-belokannya doang. Nah, untuk di sini ada notification sama dengan PCX Road Sync, jadi dia udah bisa nampilin beberapa notifikasi, contohnya notifikasi chat, notifikasi telepon, sedangkan minusnya adalah di NMAX ini dia belum bisa jawab pesan ya, sedangkan si PCX tuh udah bisa jawab pesan, tapi melalui voice command. Nah, kalau kita mau pakai aplikasi Maps-nya di PCX ini kan gampang ya, kita tinggal pakai satu aplikasi ya. Jadi tinggal konekin langsung, kalian langsung bisa pakai Maps-nya dari HP kalian. Sedangkan kalau si NMAX ini kita perlu download Y-Connect dulu pertama, abis itu kalau mau pakai Maps-nya kita harus download Garmin, dan di dalam Garmin-nya tersebut kita masih harus download Maps-nya, dan besarnya itu 2 GB. Ya emang agak gede sih ya, tapi plusnya adalah kalian bisa pakai Maps-nya itu ketika kalian udah nggak pakai data, sedangkan si PCX ini harus menggunakan data kan. Jadi kan enak kalau misalkan kalian ke pelosok-pelosok udah langsung ada si Maps-nya, nggak usah pakai data. Dan untuk Maps-nya itu nggak cuma di Indonesia, dia tuh Asia Selatan, jadi lumayan luas jangkauannya. Tapi kalau dari sektor ruang penyimpanannya kayaknya PCX menang telak deh. Ini contohnya helm aku half face ya, dia bisa masuk. Nih kita coba tutup dulu, tuh bisa masuk ya. Tapi sisanya deh masih segini, masih banyak banget. Sedangkan kalau di NMAX itu mesti dibalik gini naroknya baru bisa ketutup. Dan sisanya segini doang. Jadi emang ini cuma 25 liter kapasitasnya, sedangkan si PCX ini 30 liter. Masih lanjut di ruang penyimpanan, di PCX ini cuma ada satu ruang penyimpanan di depan sini, diteken. Nah, ini bisa sambil ngecas dan ini tertutup. Jadi aman kan, bisa sambil ngecas HP tanpa khawatir. Nah, kalau misalkan di NMAX ini memang ruang penyimpanannya ada 2 ya, kanan kiri, tapi yang ada chargernya malah di ruang yang terbuka. Yang ini malah nggak ada nih, nggak ada chargernya, adanya di sini.
Sekarang kita lanjut ke posisi berkendaranya. Ini aku mulai dari yang PCX dulu. Tinggi badan aku 165 cm. Ini untuk posisi berkendaranya 90 derajat kayak gini. Tapi ini untuk selonjor, kita bisa lebih mundur. Cuman plusnya ya, si PCX ini dia lebih ada senderannya gitu loh di sini. Jadi nopang bokong banget nih. Jadi kita nggak begitu capek banget lah di motor ini. Terus untuk joknya juga empuk sih. Di bagian depan empuk, bagian belakang juga empuk ya. Dan untuk posisi stangnya dia lebih nekuk ya, jadi lebih deket aja kita dari badan ke stang tuh. Jadi otomatis kita bisa selonjorannya lebih maksimal lagi. Nah sekarang kita lanjut ke NMAX. Oke. Untuk NMAX, nah dia nih kalau menurut aku lebih enak ketika berkendaranya tuh 90 derajat gitu. Jadi ya selonjor juga enak, cuman lebih enak selonjoran di si PCX dibanding si NMAX ini. Bisa dilihat kan ini duduknya tuh lebih tinggi gitu dibandingkan tadi aku duduk di PCX sana ya. Jadi untuk stangnya juga dia lebih maju, jadi agak lurus tangannya gitu. Jadi karena posisi duduknya lebih tinggi tadi, ketika kita selonjoran gini, jadi lebih kurang enak aja. Jadi aku lebih prefer untuk selonjoran tuh di PCX dibanding si NMAX ini. Sekarang saatnya kita bahas ke rasa berkendaranya dari kedua motor ini. Kalau dari PCX 160 ini, dia 160 cc, lebih tepatnya 157 cc sih sebenarnya. Dan rasa berkendaranya itu ketika aku ngegas gitu ya, dia langsung narik gitu. Padahal dia nggak ada modenya kan, dia cuma satu mode, tapi dengan satu mode itu aja dia langsung narik. Sedangkan si NMAX ini dia 155 cc, cuman udah dilengkapi juga dengan turbo Y ECVT-nya kan. Jadi dia lebih ada powernya lagi dan ditambah juga dengan peredaman yang baik dari si performance dampernya itu. Dan ada dua mode nih si NMAX, jadi ada mode town, ada mode sportnya juga. Kalau town itu lebih buat macet-macetan enaknya, sedangkan sportnya tuh kalau kalian lebih membutuhkan akselerasi lagi. Saat kita menggunakan mode yang town di NMAX ini, itu kalau kita ngegas sampai ke RPM 5000, kalau kita lepas gasnya itu akan cepet turunnya dari 5000, 4000, 3000 gitu. Langsung cepet turunnya. Sedangkan kalau kita pakai mode yang sport, itu kalau kita ngegas sampai RPM 5000, itu akan lambat turunnya. Jadi ketika kita ngegas lagi, langsung ada powernya, langsung instan. Jadi rasa berkendaranya dari PCX 160 ini bisa dibilang dia ada di tengah-tengahnya antara mode T dan S-nya si NMAX ini. Cuman nggak kalah banget ya, karena dia juga tenaganya tuh termasuk ada. Sedangkan kalau untuk si NMAX ini terbantu lagi, walaupun dia cc-nya lebih rendah ya 155, dia terbantu dengan adanya Y ECVT-nya. Jadi kalian kalau mau akselerasi lebih enak, dan juga kalau mau turunan gitu ada engine brake-nya lagi, itu lebih nyaman. Jadi kalian nggak takut lah ya ketika naikan dan turunan gitu. Kalau tadi aku udah jelasin feel berkendaranya seperti apa, sekarang aku mau jelasin konsumsi BBM-nya. Jadi kita udah nyobain kedua motor ini, jalanan yang sama juga, campuran jalanan macet, jalanan lancar, dan kita pakai RON 92 ini sama dua-duanya, dan metodenya yang kita pakai adalah metode full to full. Jadi kalau NMAX ini kita dapetin itu 41,4 km per liter, sedangkan yang PCX itu dapetnya itu 41,6 km per liter. Cuman ya mereka cuman beda 0,2 liter doang kan nih. Tapi PCX ini tetap bisa melaju lebih jauh gitu ya. Kenapa? Karena tangki BBM-nya dia lebih besar. Dia tuh kapasitas tangkinya itu 8,1 liter, sedangkan si NMAX ini kapasitasnya hanya 7,1 liter. Tapi lumayan signifikan kan pasti. Ya jadi itu tadi kita udah melakukan perbandingan antara kedua motor ini. Jadi menurut kalian pemenangnya siapa nih? Dari antara si kedua Scutic Maxi ini ya, silahkan
Pastinya mereka berdua ini masing-masingnya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalian sendiri yang nyimpulin. Silahkan komen di kolom komentar, menurut kalian, pendapat kalian gimana. Sampai segini dulu video kali ini dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye-bye.